Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, sedang kurang sehat, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit mohon izin waktunya sebentar sambil menunggu dipanggil ya. Hari ini kita akan sharing bagi-bagi ilmu pengetahuan tentang varicella yang akan disampaikan oleh Dr. Sylvia Yasmin, spesialis anak. Pada dokter kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memaparkan sedikit tentang infeksi pada kulit yaitu varicella. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu varicella. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu varicella itu apa? Jadi varicella itu kalau misalnya di luar negeri dikenal dengan chickenpox, kalau di Indonesia dikenal dengan cacar air. Saya nggak tahu kalau di Aceh dikenalnya dengan nama apa? Cacar juga ya Pak? Ya, cacar juga. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh virus. Namanya virus varicella zoster. Sangat menular, ya, sangat menular. Menularnya melalui apa? Melalui droplet. Droplet itu apa? Percikan udara. Misalnya kita sedang bersin, sedang batuk, menular lewat udara. Misalnya ya Pak ya, Bapak di sini sedang kena cacar air, Bapak di sebelah ada di sebelah. Nah, Bapak bersin, batuk atau bicara, yang percikannya itu terhirup oleh Bapak yang di sebelah Bapak. Tidak berapa lama, antara 10-20 hari kemudian, kok muncul saya? Nah, itulah penyebaran melalui droplet atau melalui lentingan yang ada. Kan cacar itu ada lenting-lentingan berisi cairan, terkena langsung ke kulit orang lain bisa terinfeksi. Nah, paling sering sebetulnya menyerang anak usia antara 2-12 tahun ya. Tapi bukan berarti remaja atau dewasa tidak bisa kena, bisa ya. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya itu kalau misalnya jadi munculnya setelah 10-21 hari terpapar virus varicella zoster ya. Nah, gejalanya itu pertama 3 hari sebelum muncul ruam merah, dia itu demam, hilang nafsu makan, sakit kepala, bisa batuk, bisa lemas ya. Sampai kemudian muncullah ruam kulit merah-merah seperti lentingan berisi cairan. Nah, ini bentuknya seperti lenting-lentingan. Pertama seperti gigit nyamuk, jadi merah, terus berisi cairan, nanti akhirnya akan mengering jadi seperti keropeng penyembuhan luka. Jadi ruam ini biasanya timbul di area wajah, bisa seluruh badan dia bisa menyebar. Nah, apa perbedaan dengan infeksi misalnya flu Singapura, pernah dengar? Nah, flu Singapura atau namanya hand, foot, and mouth disease itu perbedaannya mirip bentuknya, tapi dia cuma di daerah namanya penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jadi di area kaki, tangan, dan mulut. Sedangkan kalau varicella ini menyebar ke seluruh badan. Ruamnya berlangsung berapa lama? 5-10 hari, nggak lama-lama dia. 10 hari sembuh biasanya. Nah, jadi seperti ini Bapak, pertama seperti gigit nyamuk biasa, mulai bentuk papul, berisi cairan, dan akhirnya seperti keropeng. Inilah sembuh. Nah, setelah sembuh ini, gak usah takut, nggak akan menularkan lagi dia. Tapi yang bahaya itu kalau masih ini masih menularkan ya. Dan ingat ya, sebelum muncul ruam-ruam bintilan itu, dia sudah menularkan. Jadi 2 hari sebelum muncul ruam, dia sudah menularkan.
resikonya yang paling sering terkena misalnya anak usia di bawah 12 tahun karena sistem imunnya belum sempurna, belum pernah terkena vaksin varicella, belum vaksin varicella ya, daya tubuh lemah, misalnya anak-anak dengan imunokompromis, misalnya anak kanker, mendapat obat sedang kemoterapi, terapi imunosupresan, contohnya obat-obat misalnya dexamethasone, methylprednisolone, prednison, nah itu gampang terkena. Atau anak sekolah atau anak dalam boarding, misalnya anak pesantren, jadi kalau satu kena semua kena ya, penitipan ya. Nah ini yang paling hati-hati ya. Yang kita tahu cuma rubella yang mengerikan, yang bisa menghasilkan anak cacat kalau terkena pada ibu hamil. Nah, varicella juga bisa terkena, ini yang harus. Jadi kalau ibu hamil, terutama pada usia di bawah 20 minggu kehamilannya, hati-hati. Kalau bisa terkena virus ini, anaknya bisa cacat, ya. Kalau mata bisa jadi kena jadinya kebutaan, ya. Kalau misalnya kepalanya bisa kecil, bisa ototnya jadi lemah, jadi hati-hati. Namanya itu adalah sindrom varicella congenita. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya, nah ini kenapa harus saya bilang, seandainya kita terkena varicella, anak kita kena varicella, jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana. Karena apa? Seandainya ada wanita hamil di sekitar kita, tiba-tiba kena, nah anaknya bisa cacat, kan kasihan, ya. Itu kenapa ini penting itu, supaya kita sadar kalau anak kita varicella, karena saya banyak melihat di sekolah anaknya masih masih berisi cairan, tapi anaknya sudah dimasukkan sekolah. Kalau ada gurunya atau orang tua murid yang hamil, kan kasihan anaknya. Kalau cuma kena sama kita varicellanya aja, ya cepat sembuh. Tapi kalau misalnya kena bayi, ibu hamil, nggak bahaya. Kebanyakan kena siapa? Anak-anak orang? Iya Pak. Yang Yang kebanyakan kena bisa, semuanya bisa kena. Semuanya bisa kena. Kalau misalnya sistem imun kita lemah, bisa kena. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya, semua pencegahan kita dengan pemberian imunisasi varicella di usia 12 bulan. Jadi usia 1 tahun kita sudah bisa memberikan vaksin varicella. Bapak sama ibu udah ada divaksin varicella anaknya? Sudah ada? Atau memang belum pernah dengar? Karena selama ini yang kita dengar vaksin wajib itu varicella tidak termaksud. Ya. Nah, tata laksananya sebagaimana? Kalau tata laksananya yang untuk yang ringan saja, ya cuma dikasih paracetamol. Nah, atau topical kalamin. Topical kalamin itu contohnya Bapak Ibu pernah dengar Caladin lotion. Caladin lotion. Nah, cuma nggak terbukti juga efeknya. Malahan katanya dapat mengeringkan kulit dan meningkatkan rasa gatal. Bukannya makin sembuh, makin gatal karena kulit jadi kering kalau kita pakai topical kalamin. Jadi kalau saya tidak menganjurkan, ya. Terus apalagi antihistamin, dia kan gatal. Gatal itu nyeri yang ringan. Jadi kita bisa kasih, pernah dengar juga pasti cetirizine, ya. Nah, terus menjaga kuku anak tetap pendek. Karena kalau panjang enak kali jaga luka ya jadinya. Dan itu kalau bukan luka aja, luka itu dia tempel ke tempat lain, ada orang lain pegang, kena lagi jadinya. Tanpa sadar. Kalau gatal semuanya itu enak kali gatal ya. Terus apa lagi? Menutupi kulit kadang-kadang dengan pakaian longgar. Jadi kalau udah ada dintil-dintil car itu jangan pakai yang ketat-ketat, makin gatal, bisa pecah. Jadi yang longgar, yang tipis dan tertutup supaya jangan menggaru, ya. Terus perbanyak minum boleh air apa aja, mau jus, air putih apa aja. Nah, bagaimana dengan antivirus? Kan suka dikasih itu kadang-kadang antivirus acyclovir. Nah, ini jawabannya. Nah, pemberian antivirus pada anak-anak yang memiliki kekebalan, ya, kekebalannya bagus, anaknya sehat-sehat, selama ini nggak pernah sakit, nggak ada apa-apa. Nah, kalau usia di atas 28 hari kita tidak berikan, pertimbangan aja tidak kita berikan. Nah, yang kita berikan biasanya pada yang mana? Nah, kita berikan anak dengan resiko sedang.
kita berikan asiklovir virus. Nah, tapi kalau sudah di atas 24 jam pertama udah muncul lentingannya, kadang-kadang nggak ada gunanya juga karena akan tumbuh ya. Jadi anak yang 13 tahun, jadi usia 13 tahun belum pernah vaksinasi, terus dengan penyakit kulit parah, misalnya anaknya alergian, eksim, ya itu kita berikan asiklovir. Terus anak dengan penyakit paru, contohnya apa? Asma, kita berikan karena efeknya yang takut. Apalagi mengkonsumsi aspirin atau yang tadi anak-anak imunokompromis yang menggunakan kortikosteroid yang tadi saya bilang contohnya metil, prednisolon, dexa ya. Terus atau bayi usia 7 sampai 28 hari yang ibunya belum terkena varicella. Kan kadang-kadang kita seumur hidup belum tentu terkena varicella. Bapak udah pernah kena belum? Belum kan? Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu yang udah pernah kena varicella, dia pasti antibodi untuk anaknya. Tapi kalau yang belum, kita biasanya kasih juga antiviral yang minum. Nah, ada juga antiviral yang melalui infus. Nah, itu pada anak-anak yang bagaimana? Yang bayi di bawah 7 hari, anak dengan gangguan kekebalan tambah tadi ya, yang imunokompromis, yang sakit parah. Terus atau dengan ruam baru tetap muncul setelah 5 hari. Ingat, varicella itu biasanya setelah 5 hari jarang yang muncul ruam vesikel-vesikel yang baru itu. Atau anak dengan infeksi berat ya. Nah, tanda bahayanya apa ya? Demamnya kambuh lagi. Harusnya kan kalau virus tuh makin lama makin berkurang. Ini kok tiba-tiba kok demam lagi? Udah demamnya nggak ada, kenapa demam lagi anak saya nih? Terus apa lagi? Gejala pernapasan, tiba-tiba kok jadi batuk parah? Kok jadi napasnya kok jadi masuk-masuk? Kok kembang kempis? Nah, kok jadi capek napasnya? Itu gangguan pernapasan ya. Atau demam terus-menerus setelah 3 hari awal ruam muncul. Harusnya setelah ruam muncul nggak berapa lama nggak ada demam lagi. Ya, harusnya. Jadi kalau kenapa demam lagi, kenapa? Ya tadi jadi infeksi, jadi pernapasan, bisa jadi infeksi ke kulit atau selitis namanya ya, atau pendarahan kulit. Pendarahan kulit, jadi varicella bisa menyebabkan semua infeksi virus ya. Infeksi virus itu bukan hanya demam berdarah. Jadi semua infeksi virus bisa menyebabkan trombositnya rendah. Ya, jadi bisa perdarahan, jadi muncul seperti kena demam berdarah, teki, bentol-bentol merah, atau lebam-lebam. Nah itu hati-hati. Atau perkembangan lesi badan sudah 5 hari, setelah 5 hari kok masih muncul ya. Komplikasinya tadi nih, kalau misalnya itu selulitis, pneumonia varicella tiba-tiba kok jadi sesak. Nah, encephalitis, kok anak saya tiba-tiba kejang, kok nggak sadar, kok ngomongnya kacau, kok jadi bingung-bingung anak saya ngomongnya. Itu hati-hati. Bukan Pak, gara-gara virusnya itu masuk otak. Nah, bahaya jadinya. Atau jadi hepatitis, jadi gangguan di hati atau perdarahan kulit. Nah, ini ingat ya. Jadi varicella tuh kalau misalnya itu ringan sebetulnya, tapi bisa berat ya kayak tadi saya cerita. Nah, sekali paparan varicella, jadi suka tanya, udah pernah kena varicella enggak? Nah, anaknya pernah kena varicella, adiknya kena varicella, abangnya udah pernah, nggak akan kena lagi, karena dia akan mendapat imunitas sepanjang hidup. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih kepada dokter yang telah menjelaskan kepada kita tentang varicella ya. Mungkin barangkali selama ini kita menganggap sepele ya dok, ternyata efek sampingnya luar biasa ya. Barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya, kita persilakan kedua pertanyaan. Ada? Ibu silakan. Nggak jadi Ibu? Enggak. Ibu sebelah sana mungkin ada? Silakan. Ini kesempatan jangan disia-siakan ya. Kalau hari-hari lain mau konsul dari dokter harus daftar dulu ya dok kan? Hari ini boleh kapan aja. Iya, kalau hari ini kan bisa langsung ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Selvi. Saya mau tanya, apakah penyakit yang cacar ini bisa menular satu keluarga atau satu tetangga yang lainnya? Itu cara mengobatinya itu kemana? Apa bisa kita minum dengan
dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dok. Terima kasih. Nah, semua virus sebetulnya sembuh sendiri kan? Semua virus, mau COVID juga sebetulnya sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita bagus. Semua virus nggak ada obatnya sebetulnya. Nah, dan kita dari pertama udah bilang, varicella itu sangat menular. Melalui apa? Udara, percikan. Jadi kalau satu kena, biasanya semua kena. Kalau misalnya daya tubuhnya lagi rendah, ya, muncul lagi capek, lagi ada batuk pilek, bisa terkena. Tapi bisa nggak kalau dalam satu keluarga ada yang kena varicella yang lain nggak kena? Bisa. Nah, tergantung kita kuat atau enggak. Kan kayak COVID juga. Satu keluarga saya kena, anak saya belum tentu kena. Ya, begitulah. Nah, tapi rata-rata kenapa sih anak dibilang paling sering itu anak 2 sampai 12 tahun, ini di bawah 12 tahun karena sistem imunnya belum sempurna. Jadi gampang terinfeksi. Nah, air kelapa gimana? Sebetulnya nggak ada gunanya gitu, sama aja ya. Intinya kan kayak kelapa boleh karena apa kan cairan, butuh cairan yang banyak, silakan. Dan itu mengandung, kalau air kelapa kan ada elektrolit segala macam, jadi boleh dikonsumsi. Tapi nggak terlalu banyak juga karena akibatnya apa? Kembung. Kalau kita banyak air kelapa juga kembung, jadinya bermasalah. Nah, jadi bisa kalau misalnya perlu nggak obat-obatan khusus, nggak perlu sebetulnya kan Bu, sembuh sendiri. Tadi kan yang diberikan obat antivirus juga orang-orang tertentu yang kira-kira nih kalau misalnya kita nggak kasih, efeknya jadi yang berat tadi. Ya, kalau nggak perlu apa-apa. Misalnya kalau demam kasih obat demam. Dan ingat ya, ini paling penting, mandi. Ya, jangan berpikiran kalau misalnya kita demam tidak boleh mandi, kalau kita ada infeksi kulit tidak boleh mandi. Ya, sama, campak juga harus mandi. Ya, terima kasih. Ya Pak, ya silakan Bapak mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yusri Abdi. Saya menyampaikan kekerasan ini tadi, jadi seandainya sudah kena sekali tidak akan kena lagi, Bu. Itu khasiatnya gimana, Bu? Kenapa bisa tidak kena lagi? Oh, Itu ya. Ya, terima kasih Pak. ya itu namanya perlindungan seumur hidup. Jadi antibodi kita udah kenal. Begitu udah terlihat, saya udah kenal sama kamu. Nggak bikin lagi dia bermasalah karena udah kenal. Itulah tujuannya vaksin itu juga. Dimasukkan sedikit supaya mencegah. Karena begitu kan vaksin itu tujuannya membentuk antibodi. Jadi begitu masuk ya, saya udah kenal sama kamu, nggak apa-apa, silakan. Saya nggak sakit jadinya. Nah, seperti itu Pak. Udah mengenal ya. Kalau bahasa awalnya itu dia udah mengenal, udah ada perlindungan. Kenapa nggak sakit? Ya. Tapi dia sembuh sendiri, Bu, ya. Kalau misalnya terkena bisa sembuh sendiri, kecuali yang tadi saya bilang ada beberapa kelompok yang harus kita berikan obat antivirus karena takutnya jadi komplikasi yang berat-berat tadi. Ya. Satu lagi dok, ibu ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusma. Saya menanyakan apakah virus tersebut bisa mematikan? Ibu, pertanyaannya Bisa. Kenapa bisa mematikan? Tapi memang persentasenya kecil. Yang bisa mematikannya bukan karena virusnya, tapi virus ini yang melemahkan, yang bisa menjadikan komplikasi ke otak, ke paru-paru, jadi terinfeksi bakteri yang lebih berat. Contohnya misalnya kalau misalnya di kulit bisa jadi kena terinfeksi Staphylococcus, bisa jadi selulitis. Nggak diobati, bisa meninggal. Kena ke paru-paru, terinfeksi, bisa meninggal. Walaupun presentasinya kecil. Nah, ini yang harus kalian. Bapak pasti pernah dengar namanya cacar monyet. Nah, sama nggak cacar monyet dengan cacar air? Sama namanya. Beda. Namanya beda. Satu cacar monyet, satu cacar air. Nah, penyebabnya juga beda. Kalau misalnya cacar monyet itu monkeypox virus penyebabnya. Kalau cacar air
herpes zoster, varicella zoster penyebabnya. Kan beda, penyebabnya beda. Nah, akibatnya beda nggak? Beda. Kalau cacar monyet itu yang waktu kemarin yang kita ketakutan lebih besar-besar, lebih dalam kalau misalnya melukai lah, dan lebih muncul bekas kalau udah sembuh. Dan biasanya lebih sering di daerah muka, telapak tangan ada. Kalau cacar bisa di telapak tangan tapi lebih jarang. Lebih berat cacar monyet daripada cacar air. Ya. Jadi beda ya Pak ya, penyebabnya aja beda, namanya aja beda. Cacar api namanya herpes zoster. Rasanya kenapa dengan cacar api? Panas kayak api, memang betul. Nah, biasanya, bukan biasanya, memang cacar api itu harus kena cacar air dulu, baru bisa kena. Nah, nggak mungkin belum pernah kena cacar air, langsung kena cacar api. Jadi kena cacar air dulu, nggak berapa lama, misalnya 10 tahun kemudian, 20 tahun ya baru kena cacar. Cacar air itu yang seperti cacar api itu seperti ular. Karena apa? Dia mengenai hanya satu dermaton tubuh. Kalau misalnya dermaton tubuh kita kan bentuknya kayak melingkar-lingkar gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya makanya dibilang seperti ular. Kalau misalnya kena di dada, sampai belakang. Daerah situ aja. Sangat menularnya sama lewat napas. Ya. Jadi kadang-kadang kok saya muncul nih? Ya mungkin waktu ke pasar ada yang kena, dia pakai baju nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan dia? Kan kalau kenanya di sini mana kelihatan kita? Dia kelihatan kalau kenanya di muka, di tangan yang nggak pakai baju. Tapi kalau di dalam kan nggak kelihatan. Nah itulah. Nanti kalau punya keluarga ya sangat menular. Jadi kalau udah kena jangan kemana-mana. Bukan kenapa-napa. Kita aja nggak kenapa-napa kalau daya tahan tubuh bagus. Kasihan orang yang dengan daya tahan tubuh. Iya. Makasih. Baiklah, sudah 3 pertanyaan sangat antusias itu. Tapi karena dokter juga harus segera melayani pasien, jadi kita cukupkan acara kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.